Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita pada bab kali ini akan mempelajari tentang getaran gelombang dan bunyi. Saya rasa perlu untuk pertemuan ini menggunakan video karena nanti ada beberapa penjelasan yang harus kalian perhatikan, tidak bisa kalau hanya dengan membaca sendiri. Baiklah, kita mulai untuk pertemuan kali ini. Tujuannya adalah memahami konsep getaran gelombang dan bunyi termasuk penerapannya. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan itu adalah titik di mana benda itu ketika digantung dia diam, tidak bergerak. Kemudian kalau ditarik ke kanan atau ke kiri, kemudian dilepas, maka benda ini akan berayun. Nah, ini contoh dari ayunan bandul sederhana. Disebut satu getaran jika bandul ini bergerak dari AO BOA atau dari B OA OB atau dari O ke A dulu, ke B, ke O lagi, atau sebaliknya. Jadi namanya satu getaran. Nah, kalau dari pojok ke pojok saja, A sampai B atau B sampai ke A, ini namanya setengah getaran. Atau dari O ke A ke O lagi, ini baru setengah getaran. Ya. Kemudian kalau A sampai O saja atau B sampai O saja, ini berarti 1/4 getaran. Kemudian jarak antara O sampai A ini disebut amplitudo atau simpangan yang paling jauh. Juga O ke B. Jarak A ke O dan B ke O ini pasti sama. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa titik O disebut dengan titik setimbang. Kemudian X ini adalah namanya simpangannya. Jadi simpangan ini posisi dari titik setimbang sampai di mana posisi bandul. Yang paling jauh itu namanya simpangan terjauh. Simpangan terjauh disebut juga amplitudo. Pada bandul sederhana, kecepatan dan periode dari bandul ini tidak bergantung pada amplitudo. Ya, jadi ketika bandul ini ditarik, A-nya itu besar maupun kecil, ini nanti hasilnya akan sama. Untuk frekuensi periode nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian juga tidak bergantung pada massa beban. Jadi bandulnya ini bisa dibuat ringan atau berat, itu sama saja. Tidak akan berpengaruh dengan kecepatan bandul dalam berayun. Yang berpengaruh hanyalah panjang talinya ini. Jadi kalau talinya ini pendek, maka akan cepat bergetarnya. Tapi kalau panjang, maka getarnya akan lambat. Kemudian getaran itu juga bisa terjadi pada pegas. Jadi seperti ini. Titik setimbangnya adalah ketika tidak ditarik atau tidak merapat. Ya. Jadi ini hampir sama dengan yang bandul sederhana. Berikutnya, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Rumusnya frekuensi diberi simbol F sama dengan N atau jumlah getaran dibagi dengan T kecil, ini adalah waktu. Sedangkan periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Simbolnya periode adalah T besar sama dengan T kecil atau waktu dibagi N jumlah getaran, ya. Jadi diingat-ingat yang namanya frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Jadi dalam setiap detik ini nanti akan berayun berapa kali, ini namanya frekuensi. Sedangkan periode ini adalah waktu melakukan satu getaran. Jadi dari pojok balik ke pojok lagi, ini waktunya berapa, ini namanya periode. Hubungan frekuensi dengan periode ini adalah berbanding terbalik.
Jadi frekuensi sama dengan 1 bagi periode, atau periode sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Khusus untuk frekuensi perlu diperhatikan bahwa satuannya adalah per detik atau hertz, atau biasa disingkat Hz. Contoh soal, sebuah bandel bergetar sebanyak 50 kali. Jadi ini 50 kali ini adalah banyaknya getaran atau N. Kemudian 10 detik ini adalah waktu atau T kecil. Maka kita bisa gunakan rumus F sama dengan N dibagi T, sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5 Hz. Sedangkan periode atau T persamaannya adalah T dibagi N, jadi ini kebalikannya frekuensi, sama dengan 10 T-nya ya. Kemudian N-nya 50, 10 bagi 50 sama dengan 0,2 detik. Oke, lanjut. Perhatikan gambar jika waktu yang dibutuhkan berayun dari A ke B. Jadi perhatikan ini dari A menuju ke B, tidak balik lagi, berarti ini hanya ada setengah getaran. Waktunya adalah selama 5 detik, jadi T-nya 5. Maka berapakah frekuensi dan periode? Maka frekuensi rumusnya ini, N-nya tadi setengah masuk ke sini, waktunya 5 masuk ke bawah ya. Jadi kalau pecahan setengah dibagi 5 itu sama dengan 5/1. Ini akan sama dengan setengah dikalikan, ini dibalik 1/5 ya. Jadi seperti ini, sama dengan 1/10 atau 0,1 Hz. Sedangkan periodenya tinggal dibalik T kecil bagi N. Jadi 5 bagi setengah sama dengan 5/1, dikalikan setengahnya dibalik 2/1, sama dengan 10 detik. Berikutnya contohnya adalah kamu perhatikan berayun dari O ke B. Jadi ini dari O ke B saja. Jadi kalau satu getaran dari O, B, O, A, O, kalau O sampai B ini berarti sama dengan 1/4 ya. Jadi N-nya 1/4, waktunya 5 detik. Maka caranya sama dengan soal sebelumnya, N-nya dimasukkan 1/4 dibagi 5, maka ini 5-nya dibalik menjadi 1/5 kalau perkalian, maka sama dengan 1/20. 1/20 itu sama dengan 0,05 Hz. Kemudian periode T bagi N, 5 bagi 1/4 sama dengan 5/1 kali 4/1, sama dengan 20 detik. Untuk contoh-contoh soal silahkan kalau kurang jelas diulang-ulang sampai kamu jelas. Nanti akan saya tanyakan pada latihan soal maupun pada ulangan. Selanjutnya gelombang. Apakah itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getaran itu dia diam di tempat, sedangkan gelombang itu bisa merambat ke tempat lain. Pada saat merambat, zat berantara tidak ikut merambat. Yang merambat hanyalah energinya saja. Macam-macam gelombang ada dua, yaitu dibagi berdasarkan medium dan arah rambatnya. Berdasarkan medium dibagi menjadi mekanis dan elektromagnetik, sedangkan arah rambat dibagi transversal dan longitudinal. Penjelasannya lebih rinci. Gelombang mekanis. Gelombang mekanis ini adalah gelombang yang merambatnya membutuhkan medium atau zat perantara. Contohnya gelombang pada tali.
Jadi gelombang merambat pada tali ini tentu membutuhkan tali. Kalau tidak ada talinya ya tidak mungkin ada gelombang pada tali. Kemudian gelombang pada permukaan air ini juga harus ada airnya. Jadi tidak hanya dibayangkan saja. Kemudian gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini juga membutuhkan udara sebagai media untuk merambat. Kalau saja di luar angkasa yang tidak ada udara, maka bunyi tidak bisa merambat. Berikutnya gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada zat perantaranya. Kecepatan gelombang elektromagnetik ini adalah hampir sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 3 nolnya 8. Kalau dibaca 300 juta meter per sekon atau 300.000 kilometer per detik. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Jadi ini cahaya, ini merambat, bisa melalui medium, bisa juga tanpa medium. Yang tanpa medium contohnya adalah sinar matahari, itu melewati ruang hampa yang luas, baru sampai ke bumi. Jadi itu bisa merambat di yang tidak ada zat perantaranya. Kemudian gelombang radio. Gelombang radio itu bisa juga untuk radio, untuk televisi, alat komunikasi seperti HP, handy-talkie dan sebagainya. Dan ini semuanya dapat merambat melalui zat maupun melalui tanpa zat, ya, disebut gelombang elektromagnetik. Ciri yang paling kelihatan untuk gelombang magnetik adalah kecepatannya. Selanjutnya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran. Jadi misalnya ini tali mula-mula lurus, ya. Kemudian ini digerakkan dengan tangan, tapi arah menggerakkannya, getarannya naik turun. Nah, gerakan naik turun ini akan dirambatkan pada tali seperti ini. Jadi di sini akan muncul adanya bukit dan lembah. Selain gelombang pada tali, contohnya yang lain adalah gelombang di permukaan air. Itu termasuk transversal juga karena ada lembah, ada bukit. Kemudian cahaya ini juga termasuk gelombang transversal walaupun kita tidak dapat melihat bentuk gelombangnya secara kasat mata. Kemudian pada gelombang transversal yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah ini adalah bukit ABC, kemudian EFG ini namanya bukit, ya. Kemudian CDE ini namanya lembah. Kemudian B, kemudian F ini namanya puncak, D namanya dasar gelombang. Kemudian A, C yang ada di tengah-tengah ini namanya simpul gelombang. Kemudian satu bukit dan satu lembah ini namanya satu gelombang. Jadi ini satu bukit, satu lembah, ya. Bukitnya satu, lembahnya satu, atau satu lembah kemudian satu bukit juga boleh. Pokoknya satu bukit dan satu lembah itu namanya satu gelombang. Kalau satu bukit saja itu namanya setengah gelombang, satu lembah saja juga sama setengah gelombang. Jadi kalau ini ada dua bukit satu lembah, ini disebut satu setengah gelombang, ya. Jadi satu gelombangnya sekian, kalau sekian ini namanya satu setengah gelombang. Berikutnya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya berhimpit dengan arah getarannya. Jadi kalau tadi gelombang transversal, getarannya ini naik turun tapi merambatnya ke depan, ya. Jadi antara getaran dan arah rambatan
arah rambatannya ke sana, getarannya ke sana dan ke sana, naik turun. Ini namanya tegak lurus, ini namanya transversal. Sedangkan pada gelombang longitudinal, getarannya adalah maju mundur. Ya, jadi ini adalah arah getaran. Kemudian ketika maju dia akan membuat ini namanya slinky, seperti per ini akan menjadi rapat seperti ini. Ketika digerakkan mundur menjadi renggang seperti ini. Ya, jadi cirinya adalah regangan dan rapatan. Kemudian contohnya adalah bunyi. Jadi bunyi ini merambat seperti ini, ada rapatan renggangan. Kemudian slinky ini seperti ini. Kemudian satu rapatan dan satu regangan, ini namanya satu gelombang. Jadi satu gelombang ini harus terdiri dari satu rapatan ya, dan satu regangan. Kalau ini semuanya berarti satu rapatan, regangan, satu rapatan, satu regangan. Berarti ini dua gelombang, ini sekian. Ya. Tapi kalau hanya rapatan saja atau regangan saja, ini berarti namanya setengah gelombang. Cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Jadi ini satu gelombang, waktu dari sini sampai ke sini ini namanya waktunya namanya kecepatan merambat gelombang. Rumus kecepatan merambat gelombang adalah V sama dengan lambda dibagi T atau periode. Sedangkan T ini adalah kebalikan dari F atau frekuensi, maka T-nya bisa diganti seper F seperti ini. Maka ini lambda sama dengan kalikan F bagi 1. Ini dibalik ya, jadi kalau penyebut dijadikan perkalian dibalik seperti ini. Maka sama dengan lambda dikalikan F. Nanti yang kamu gunakan tentunya lihat soalnya. Kalau lambda dan periode pakai yang atas, kalau lambda dan frekuensi pakai yang bawah. Contoh soal. Sebuah gelombang periodenya 0,5 detik. Periode berarti ini T besar. Mempunyai panjang gelombang 2 meter, berarti ini lambda. Berapakah kecepatan? Berarti kecepatan sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya 2, T-nya 0,5, maka sama dengan 4 meter per sekon. Yang kedua, gelombang frekuensi, berarti ini frekuensi 20 Hz, panjang gelombang berarti lambda sama dengan 0,5. Maka frekuensi panjang kecepatan gelombang sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Oh iya, tadi belum saya sebutkan, ini membacanya lambda ya, artinya adalah panjang gelombang. Kemudian kecepatan merambat gelombang sama dengan lambdanya 0,5, frekuensinya 20, maka tinggal dikalikan ketemu 10. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Jadi ini soal-soal diperhatikan ya, dihafalkan. Ada sebuah gelombang seperti ini, kemudian ini panjangnya 4 meter. Kita lihat 4 meter ini adalah satu lembah, satu bukit. Karena ini satu lembah, satu bukit, maka 4 meter ini adalah satu panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombangnya sama dengan 4 meter. Kemudian periode 10 detik, berarti ini adalah T. Maka tinggal dimasukkan V sama dengan lambda bagi T sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Lanjut lagi, perhatikan gambar, hitunglah panjang gelombangnya. Nah, dari gambar ini kita lihat ada satu
bukit, satu lembah, satu bukit lagi. Nah, satu bukit, satu lembah, satu bukit ini namanya 1,5 gelombang atau 1,5 panjang gelombang. Kalau panjang gelombang itu satuannya meter, maka yang meter adalah 6, maka 1,5 gelombang sama dengan 6 meter. Maka kalau kita ambil panjang gelombangnya saja, 1,5-nya ini dipindah menjadi di bawahnya 6. 6 bagi 1,5 sama dengan 4 meter. Kemudian di sini ada T atau waktu. Waktunya 1,5 detik. Sementara 1,5 detik ini, kalau ini 0, ini 1,5, ini adalah periode. Jadi waktu itu adalah periode, tetapi ini tidak satu gelombang, tapi periode 1,5 gelombang. Berarti periode sama dengan 1,5 T. 1,5 T ini sama dengan 1,5 detik. Maka ini juga sama, kita ambil T-nya, 1,5-nya dipindah ke bawahnya sini menjadi 1,5 bagi 1,5 sama dengan 1 detik. Karena lambda dan T sudah tahu, tinggal dimasukkan ke rumus ini, sama dengan 4 bagi 1 sama dengan 4 meter per sekon. Kita lanjut lagi, perhatikan gambar. Di sini ada 2 meter 4 sekon. 2 meter ini adalah untuk 2 bukit dan 2 lembah. Nah, 2 bukit 2 lembah berarti ini 1 lambda, 1 gelombang, 2 gelombang, berarti 2 lambda. Maka 2 lambda sama dengan 2 meter ya. Kemudian lambda ini dipindah ke bawah menjadi 2/2 sama dengan 1 meter. Karena ini 2 gelombang, ini juga 2 periode. 1 periode, 2 periode sama dengan 4 sekon. Maka T-nya sama dengan 2-nya pindah ke bawah, 4/2 sama dengan 2 sekon. Nah, karena sudah tahu lambda dan T, kita masukkan lambda bagi T sama dengan lambdanya 1, T-nya 2, sama dengan setengah meter per sekon. Nah, contoh yang lain lagi, sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter. Ini panjang gelombang. Cepat rambatnya 150 meter per sekon, berarti ini V atau kecepatan. Maka penyelesaiannya kita tulis dulu rumusnya, V sama dengan lambda dikalikan F. Karena yang diketahui adalah V dan lambda, maka V dan lambdanya ini kita ganti. V-nya diganti 150, lambdanya 0,75, F-nya tetap. Kemudian karena kita mencari F, maka 0,75 kita pindah ke 150 kali menjadi bagi seperti ini. Nah, supaya memudahkan menghitung, maka komanya kita geser ke kanan menjadi 2, 0,75-nya. Jadi kalau geser 2, 1, 2 menjadi 75. Tetapi kalau ini digeser 2, yang atas juga geser 2. 150 ini ada koma di sini, kita geser 2, maka menjadi 115.000. Ini 150-nya kalau dibagi 75 ini sama dengan 2, maka hasilnya 200 Hz. Berikutnya, suatu sumber getar memiliki frekuensi, berarti ini frekuensi. Gelombang merambat dalam zat cair dengan kecepatan, ini berarti kecepatan. Berapa panjang gelombangnya yang ditanyakan, lambdanya. Dan ini tadi yang ditanyakan adalah frekuensi. Nah, rumusnya untuk kecepatan masih sama, V sama dengan lambda dikalikan F. V-nya sudah ketahuan 1500 diganti, kemudian F-nya sudah tahu 300, maka F-nya diganti 300, lambdanya masih tetap. Kemudian 300 kita pindah ke 1500,
Maka kalau di sini kali, di sini menjadi bagi seperti ini. 1.500 dibagi 300. Nolnya 2 kita hilangkan, tinggal 15 bagi 3 sama dengan 5 meter. Nah, berikutnya sifat-sifat gelombang ada 6, tetapi nanti pada bab berikutnya yang mungkin lebih banyak kita bahas adalah untuk sifat yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu adalah dipantulkan atau refleksi. Jadi gelombang kalau mengenai bidang pemantul atau penghalang akan dipantulkan. Kemudian kedua, dibiaskan atau refraksi. Ini artinya adalah jika melalui dua medium yang kerapatannya berbeda, maka gelombang dapat dibelokkan. Ini kurang ya. Jadi jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, gelombang akan dibelokkan. Dibiaskan ini sama dengan dibelokkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dipadukan atau interferensi menjadi penguatan atau pelemahan. Kemudian disebarkan atau difraksi. Kemudian diuraikan atau dispersi, contohnya pada peristiwa pelangi. Yang terakhir diserap sebagian arah getarnya atau polarisasi. Nah, nanti untuk selanjutnya kita banyak membahas yang nomor 1 dan yang nomor 2. Demikian untuk pertemuan yang pertama bab ke-10. Jangan lupa kamu isi absennya, daftar hadirnya, dan juga kamu kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.